Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kita di channel Edi Praitno, Menachem Ali Official dan Geraha Mu'alaf. Seperti biasa, setiap malam Jumat kita selalu mengadakan kajian-kajian istimewa untuk Anda sekalian. Dan malam hari ini saya masih ditemani oleh Ustadz Menachem Ali. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini minggu depan kita sudah puasa. Mungkin libur, live-nya libur ya? Ya, insya Allah. Gitu ya, berarti untuk live malam Jumat kita liburkan dulu 1 bulan untuk konsentrasi ibadah bulan Ramadan. Dan setelah lebaran kita akan kembali menemui para pemirsa. Dan pada malam hari ini masih meneruskan topik kajian kemarin, karena kajian kemarin itu membahas soal pendapat dari Profesor Mu'in Insiri ya. Dan itu menarik dan banyak tanggapan di sana. Dan terutama untuk Bapak Mu'in Insiri yang sudah menanggapi, kami ucapkan banyak terima kasih ya, meskipun itu lewat Facebook. Dan pesan Bapak sudah kami baca. Yang jelas untuk pemirsa sekalian, saya ingin flashback ke belakang untuk kajian kita yang kemarin. Tujuan kita sebetulnya bukan untuk menjelek-jelekan Profesor Mu'in Insiri, enggak, tetapi kita ingin meluruskan. Kenapa? Karena pendapat dari Bapak Profesor Mu'in Insiri tadi dipakai oleh apologet Kristen untuk menyerang Islam. Dan ini buktinya bisa saya tunjukkan ya di YouTube. Ini beberapa YouTube. Ini ucapan dari Bapak Mu'in Insiri ini sudah dipakai, dipotong dan dipakai untuk para YouTuber Kristen ya. Ini ada tanpa ragi ya, kita tahu sendiri jejak tanpa ragi seperti apa. Dia memotong ucapan dari Profesor Mu'in Insiri dan mengatakan, bahkan dengan judul yang sangat menyolok, Al-Quran terakhir diedit di tahun 1924 di Kairo, dengan judul yang sangat tendensius ya, bahwa Al-Quran itu diedit di tahun 1924. Dan judul-judul yang lain ya, ini ada apologet Kristen juga, Mu'in Insiri, sejarah kanonisasi Al-Quran. Al-Quran pernah diedit loh, Al-Quran pernah mengalami editing. Jadi seakan-akan Al-Quran itu diedit-edit sedemikian rupa, kemudian diterbitkan di Mesir pada tahun 1924 itu adalah yang kita pakai selama ini, karena Profesor Mu'in Insiri juga mengatakan Al-Quran yang ada di kalian semua yang saat ini ada itu adalah terbitan dari Mesir tahun 1924 dan itu sudah mengalami banyak editan. Dan pendapat ini dipakai oleh apologet Kristen untuk menyerang Islam. Jadi tujuan kami di sini dengan Ustadz Ali untuk meluruskan hal ini supaya apa? Supaya isu ini jangan sampai berkembang terus, dipakai oleh orang-orang yang anti-Islam dan mereka menyerang keyakinan kita, terutama dalam kitab suci Al-Quran. Jadi momennya memang tepat ya, karena ini bulan Ramadan, kita akan membahas soal Al-Quran karena Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan, Ustaz ya. Ini bagaimana Ustaz Ali menyikapi hal ini ya? Silakan Ustaz. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Edi yang sudah mengundang saya secara pribadi untuk berbicara tema yang sangat penting ini. Dan ini bicara mengenai dasar keislaman itu sendiri. Basisnya kitab suci. Tidak ada agama yang tidak memiliki kitab suci. Semua kita yang merasa punya agama selalu basisnya itu pada kitab suci. Itulah sebabnya kita mencoba untuk memahami dalam konteks bagaimana kita santun berbahasa, terutama dalam menguraikan kitab suci itu sendiri. Saya punya pemahaman begini secara pribadi. Sebagai seorang akademisi, punya kewajiban moral dalam rangka menyampaikan pesan ataupun riset yang kita lakukan. Dan ini tidak mungkin dikonsumsi hanya oleh segelintir orang. Tidak mungkin hanya dikonsumsi oleh sebagian orang. Karena kita hidup di era 5.0, era yang sangat modern seperti sekarang, semua itu akan bisa dibuka dan dibaca oleh berbagai lapisan masyarakat. Baik dalam tataran yang kelas
akademisi, bahkan kelas awam. Kebijakan kita dalam membahasakan sesuatu itu sangat penting. Karena kalau kata yang kita gunakan, istilah yang kita sampaikan, itu tidak punya dampak, artinya selalu kata yang kita gunakan itu harus terfikirkan. Bisa jadi kata itu bersayap, sehingga ada orang-orang tertentu yang mencoba untuk memanipulasi istilah-istilah yang digunakan itu. Jadi perlu ini dipertimbangkan. Sehingga tadi Pak Edi sudah menampilkan banyak apologet Kristiani yang mencoba untuk memberikan pemahaman kepada awam. Memang Al-Quran sudah direvisi, Al-Quran sudah diedit, Al-Quran bahkan mengalami revisi yang berulang-ulang, dan berarti tidak asli lagi. Itu kesimpulan masyarakat umum. Ya. Nah, dari sinilah kita akan mencoba untuk melengkapi, sebenarnya bukan bermaksud untuk menyerang pribadi seseorang, tapi melengkapi informasi berbasis pada data. Nah, saya mencoba untuk menelusuri dari hal yang paling sederhana, yakni istilah standarisasi Al-Quran pada tahun 1924. Itu yang kemarin disampaikan oleh beliau, oleh Profesor Mun'inziri, bahwa Al-Quran yang ada di depan kita itu memang distandarisasi pada tahun 1924. Nah, orang yang mendengar itu pasti punya pemahaman yang beragam. Apa maksudnya standarisasi itu? Nah, supaya ada contoh-contoh konkret, maka malam ini saya berikan contohnya bagaimana maksud dari standarisasi itu. Dalam konteks ini saya berikan pembanding supaya antara yang Muslim dengan yang Kristen sama-sama belajar. Ya, kita tahu sebelum tahun 1924 Masehi, Quran sudah dibaca oleh semua komunitas Muslim di dunia, di berbagai belahan dunia, termasuk di Maroko, di Yaman, di Indonesia, di Nusantara, di Turki dan lain sebagainya. Dan penerbitan itu sudah ada di berbagai tempat. Cuma yang diterbitkan oleh pemerintah Mesir waktu itu, kalau dibandingkan dengan yang lain memang sangat terlambat. Itu karena diterbitkan paling awal tahun 1924. Nah, bagaimana kita bisa memahami istilah standarisasi yang muncul pada tahun 1924 itu, yang distandarkan itu apanya? Nah, itu penting. Kalau kita lihat Al-Quran ini, ya, ini saya bawakan Al-Quranul Karim yang kebetulan ini konsisten mengenai ortografi. Ortografi itu apa? Bentuk tulisan. Bentuk tulisan yang dipakai dalam penulisan Al-Quran itu ada kekhasan yang dipakai di kalangan masyarakat Maghribi, Afrika Utara. Dan barangkali kita tidak akrab dengan bentuk ortografi yang akan saya tampilkan itu. Itulah yang kemudian distandarkan waktu Quran diterbitkan di Mesir. Contohnya bagaimana? Ini saya tunjukkan. Tulisannya seperti ini, Pak Edi. Kira-kira kalau Pak Edi sekarang melihat Al-Quran seperti ini, bisa baca atau tidak? Pasti kesulitan. Kenapa? Karena tidak akrab. Tidak akrab. Huruf-hurufnya itu agak asing. Artinya bentuk ortografi huruf-hurufnya itu memang sangat menyulitkan bagi mereka yang bukan berasal dari wilayah Maghribi. Wilayah Maghribi itu Maroko, Tunisia, Aljazair, Mauritania, negara-negara Afrika Utara. Itu semua menggunakan model huruf seperti ini. Misal, contoh sederhana, kemarin saya sempat singgung, huruf fa
itu titiknya 1 di bawah. Kalau huruf qaf, titiknya 1 di atas. Kalau yang distandarkan, Quran yang distandarkan tahun 1924, huruf qaf itu titiknya 2 di atas. Sedangkan huruf fa titiknya 1 di atas. Jadi Al-Quran ini menarik, karena ortografinya itu memang berbeda, memang harus kita akui, berbeda. Cara peletakan tanda titik. Dan itu bukan bunyinya yang berbeda, ya sama-sama disebut huruf fa, tapi huruf fa versi Maghribi yang disebut ini Quran Qiraah Warsh, itu huruf fa titiknya di bawah. Tapi jangan dibaca itu bukan huruf fa, itu huruf fa. Sementara huruf qaf itu titiknya 1 di atas. Jadi kalau ini misalnya, ini hurufnya huruf seperti huruf fa, titiknya 1 di atas. Tidak mungkin orang-orang Muslim yang di Afrika Utara itu membaca dengan bacaan Al-Fur'anul Karim. Tidak mungkin. Mereka tetap membacanya Al-Quranul Karim meskipun tertulis dengan huruf seperti fa. Oke? Coba ini, lihat. Ini kan tulisannya kalau dibaca Al-Fur'anul Karim. Padahal bukan itu yang seharusnya dibaca. Yang benar yang harus dibaca Al-Quranul Karim, karena ini bentuk ortografi penulisan khas wilayah Maghribi. Nah, itulah yang distandarkan. Salah satunya yang distandarkan itu. Nah, kemudian kita bisa lihat contohnya seperti ini. Huruf nun, ya, yang bagian akhir itu kan kalau yang standar, Quran yang standar, termasuk yang di Mesir juga tahun 1924, itu huruf nun mesti ada titik di atas. Tapi kalau dalam mushaf versi di Maghribi, Warsh ini, Qiraah Warsh itu, huruf nun kalau berada posisi di belakang, itu tidak pakai titik. Misal ini, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nunnya nggak ada titik. Ya kan? Ar-Rahmanir Rahim. Nun juga tidak ada titik. Jadi kata di situ kalau ada unsur nun di belakang dari suatu kata itu tidak diberi titik. Maliki Yaumiddin. Nun tidak ada titik. Itulah yang distandarkan. Ya, supaya tidak salah baca. Supaya tidak salah baca. Orang yang nggak paham dikira ini huruf ro. Iya. Iya kan? Kan seperti huruf ro. Iya. Iya kan? Jadi inilah salah satu bukti ortografi Quran, cara penulisan Quran sebelum Mesir membuat standarnya itu tulisannya seperti ini dan sampai sekarang masih bertahan. Jadi standar di situ menurut versi Mesir. Supaya ejaannya supaya sama ya? Itu bisa dikonsumsi orang awam, oleh semua para pelajar Muslim dari berbagai negara. Tujuannya itu yang dimaksud dengan standar. Pak Bali, ini terbitan ini berarti sebelum 1924 sudah ada ini? Ya modelnya seperti ini sudah ada, sampai sekarang masih bertahan dan ini dicetak terus begitu. Jadi contoh yang sederhana. Jadi dari sisi huruf jelas kan? Ya. Jadi ini kalau dibaca nun di depan kalau itu satu kata, tapi nunnya kan posisi di belakang dari kata itu. Inna tetap tidak ada titik, ya kan? Ini dibaca innalladzina kafaru sawaun alaihim. Jadi nun di sini nggak ada titik, ya kan? Innalladzina kafaru, huruf fa titiknya di bawah. Betul ya? Jadi inilah salah satu contoh. Kemudian kalau ini berkaitan dengan huruf nun, tidak ada titik. Huruf fa, titiknya di bawah. Sekali lagi, inilah yang dimaksud dengan ortografi, gaya tulisan. Gaya tulisan. Kemudian yang kedua, yang distandarkan itu apanya? Yang distandarkan itu
lihat di sini. Ini ada angka, ya, angka penanda ayat dan angka penanda halaman. Ya. Tulisannya seperti Indonesia itu ya. Nah, Pak Edi kan terkejut kan dengan Quran yang saya pegang ini, karena saya bicara berbasis pada data, bukan bicara hanya sekedar mengutarakan sesuatu tanpa menunjukkan data. Supaya apa? Tidak disalahpahami. Itu yang seharusnya menjadi etika akademik yang harus kita junjung tinggi. Perhatikan tadi saya berkata, ini ada tanda angka ayat, ada tanda angka halaman. Kalau Pak Edi perhatikan, angka yang muncul di sini, ini kan disebut angka apa? Latin biasanya. Biasanya orang menyebut angka Latin. Sebetulnya bukan angka Latin, ini angka Arab, adadul Arabi. Itu justru angka Arab. Justru inilah yang disebut sebagai angka Arab. Adadul Arabi. Adadul Arabi itu artinya angka Arab. Ini yang bertahan sampai sekarang. Nah, ketika Mesir mencetak Al-Quran pertama kali tahun 1923 atau ada yang berkata 1924, angka seperti ini ditinggalkan, tidak digunakan, dipakai menggunakan angka yang biasa kita lihat itu. Angka seperti apa? Angka seperti ini, ya kan? Ini kan angka penanda ayat, ada angka penanda halaman. Semua ini kita mengenalnya sebagai adadul Hindi, angka Hindi. Tapi ingat, maupun Al-Quran yang menggunakan angka seperti yang saya pegang ini, yang biasa kita sebut angka Arab katanya, angka Arab. Atau Pak Edi menyebutnya yang ini sebagai angka Latin, oke lah, mau disebut angka Latin, angka Arab, itu karena pakai bahasa orang awam. Tapi sebetulnya kalau bahasa akademiknya, angka Hindi dan angka Arab, tidak ada angka Latin. Yang ada itu huruf Latin dan bahasa Latin. Angka Latin tidak ada. Tapi oke lah, saya pakai menggunakan bahasa awam. Karena yang menyaksikan diskusi kita ini, levelnya itu awam juga banyak. Maka saya pakai istilah yang sederhana. Jadi inilah yang muncul, angka itu ada dua versi. Ada versi seperti yang disebut angka Latin itu, atau juga angka Arab. Dua-duanya itu bukan berasal dari Arab, dari Nabi, enggak. Artinya Nabi enggak mengajarkan angka seperti ini. Ini hasil ijtihadi, supaya gampang mengidentifikasi antar ayat demi ayat. Tapi ayat-ayatnya kita bisa lihat susunannya ya tidak berbeda antara yang menggunakan angka seperti ini, yang disebut angka Latin. Saya sengaja pakai istilah angka Latin supaya gampang. Atau pakai menggunakan angka Arab yang biasa kita pakai itu. Ternyata bukan dari Arab, malah Hindi itu. Hindi, angka Hindi. Artinya apa? Standarisasi itu kayak begitu. Bukan diubah-ubah, kemudian diedit-edit. Kemudian Quran memang ada perubahan-perubahan. Pada tahun 1924, bukan itu. Nah, yang sekali lagi, yang distandarisasi apalagi? Yang distandarisasi adalah dipilihnya salah satu kiroah di antara beberapa kiroah yang ada. Hanya satu yang dipilih. Bukan berarti yang lain itu salah, bukan. Kiroah-kiroah yang lain, kiroah Syu'bah, kiroah Warish, kiroah Hisham, kiroah Ibnu Katsir, kiroah Khalaf, dan lain semuanya itu diakui benar. Cuma ya ada 10 sebetulnya. 10 ya? 10. Ada 10. Semua itu benar, cuma yang dipilih karena komite itu kemudian menetapkan yang paling mudah, paling masyhur. Ini memang menjadi penelitian kenapa yang dipilih itu kok Hafiz. Wah, ini Hafiz yang dicetak itu Hafiz. Yang di Indonesia tersebar ini Hafiz. Yang tersebar itu Hafiz. Tapi bukan berarti yang lain itu salah. Semua sudah diakui itu benar, mutawatir dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada 10 varian itu ya? Ada 10 model cara membaca ya, cara membaca. Nah, itu yang harus dipahami dulu. Oke, dari situlah kita mengerti. Kemudian
yang distandarkan itu apa lagi? Misalnya, ini saya berikan contoh-contoh kasus. Misal, yang satu dibaca ta'lamun, yang satu dibaca ya'lamun. Nah, mana contohnya? Saya berikan contoh supaya nanti Pak Edi bisa mengecek ya. Al-Quran kita sebentar. Saya pakai yang ini aja ya, lebih mudah. Pak Edi bisa cek di terjemahan Quran dulu. Surah Al-Baqarah ayat 270. 270. Al-Baqarah ayat 270. Apa saja yang kamu nafkahkan atau apa saja yang kamu nazarkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Orang-orang yang berbuat zalim, tidak ada seorang penolong pun baginya. Coba diulangi lagi Pak Edi. Al-Baqarah 270. Apa saja yang kamu nafkahkan atau apa saja yang kamu nazarkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Orang-orang yang berbuat zalim dan tidak ada seorang penolong pun baginya. Baca ayat setelahnya. 271 ya. 271. Al-Baqarah 271. Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, itu intinya pesan dari Al-Quran, bagaimana kita menyedekahkan sesuatu baik secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Itu inti pesannya kan. Tetapi cara membaca itu ada dua versi cara membaca ya. Di situ tertulis apa? Wa yukaffir ankum min sayyiatikum ya. Wa yukaffir. Sementara Quran yang saya pegang itu tidak terbaca wa yukaffir ankum, tapi tertulis wa nukaffiru ankum. Pakai nun. Di situ pakai ya. Ya. Coba perhatikan nih. Wa nukaffiru ankum min sayyiatikum. Di situ wa yukaffiru ankum min sayyiatikum. Hurufnya, lekukan huruf sebetulnya sama. Lekukan huruf. Tahu lekukan? Yeah. Bentuk hurufnya sama. Karena waktu ketika Quran itu ditulis oleh generasi sahabat, itu tanpa titik, tanpa fathah, kasroh, dhammah. Tidak ada vokal, tidak ada titik 1, 2, 3. Ya. Tetapi cara pembacaannya itu sama-sama dibenarkan. Baik dibaca nukaffiru ankum atau dibaca yukaffiru ankum. Yang berbeda hanya apa itu? Pelakunya, isim domirnya. Ya. Contoh yang lain, Pak Edi bisa lihat misalnya. Saya bukakan di Surah Al-Baqarah ayat 75. Al-Baqarah ayat 75. Ayat 75. Apakah kamu masih mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, padahal segolongan dari mereka mendengar firman Allah lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya, sedang mereka mengetahui. Yang 76. Al-Baqarah 76. 86, sorry, 86. Al-Baqarah 86. Itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat, maka tidak akan diringankan siksa mereka dan mereka tidak akan ditolong. Yang 85.
Al-Baqarah 85. Kemudian kamu, Bani Israel, membunuh dirimu, saudaramu sebangsa, dan mengusir segolongan daripada kamu dari kampung halamannya. Kami membantu terhadap mereka dengan berbuat dosa dan permusuhan. Tetapi jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka. Padahal mengusir mereka itu juga terlarang bagimu. Apakah kamu berikan kepada sebagian Alkitab atau Taurat dan ingkar terhadap sebagian yang lain? Tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian daripadamu, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Allah tidak lengah dari apa yang kamu perbuat. Nah, perhatikan ayat itu panjang ya. Di bagian akhir itu tertulis, wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Lihat itu, Allah tidak lengah dari apa yang kamu perbuat, ya. Itu kan ayatnya panjang tuh. Yang bagian akhir itu tertulis, wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan Allah tidak lengah dari apa yang kamu perbuat. Apa yang kamu perbuat. Amma ta'malun. Quran yang saya pegang ini tidak tertulis wa mallahu bighafilin amma ta'malun, tapi tertulis wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Ya'malun. Artinya ya'malun berarti bukan kamu yang kamu perbuat, tapi yang mereka perbuat. Jadi intinya sama, tapi hanya pelakunya aja yang berbeda, dhomirnya yang berbeda. Inti pesannya tidak berubah. Inti pesannya kamu dan mereka, ya. Hanya kamu dan mereka aja. Tetapi konteksnya tetap sama. Konteksnya. Ini yang harus dipahami. Dan itulah yang kemudian distandarkan oleh pemerintah Mesir. Yang dipakai adalah qiraah Hafs. Yang dibaca Pak Ali ini qiraah. Nah, ini qiraah Hafs juga. Iya, ini Hafs. Ini sebentar. Ini qiraah Hafs an Asim, qiraah Hafs dari Asim. Ini juga qiraah Asim, tapi dari Syu'bah. Jadi Imam Asim itu punya dua murid, ya. Yang satu membaca amma ta'malun, yang satu membaca amma ya'malun. Yang Syu'bah terbaca ya'malun, yang Hafs membaca ta'malun. Tapi dua-duanya diajarkan oleh Imam Asim. Gurunya sama, muridnya yang berbeda, tetapi dua-duanya dari sumber yang sama. Artinya apa? Sejak awal ada keluasan cara membaca itu. Isi pesannya secara garis besar tidak berubah. Tidak berubah. Tetapi hanya agentnya, pelaku. Pelaku artinya itu kamu dan mereka. Hanya itu aja. Kamu yang melakukan atau kamu perbuat, yang satu yang mereka perbuat. Hal kayak begini apakah dianggap sesuatu yang menyimpang bahwa kitab suci sudah tidak asli lagi? Nah, ini yang harus disampaikan kepada publik. Kalau seandainya hal seperti ini dianggap sudah tidak asli lagi, ya, lalu bagaimana cara kita memahami Taurat itu sendiri? Apakah hal seperti ini juga nggak ada di dalam kitab Taurat? Ada juga, Pak Edi. Ada. Nah, ini saya kasih contoh. Karena yang mengkritik ini kan dari Kristen, ya. Iya, artinya di kitab Kristen itu juga ada kitab Taurat. Taurat yang diambil orang Kristen ini sama dengan Tauratnya orang Yahudi, ya. Iya, betul. Jadi begini, saudara kita kaum Kristiani itu ada perjanjian lama, ada perjanjian baru, ya. Perjanjian lama itu ada bagian yang disebut kitab Taurat, yang mereka kaum Yahudi menyebutnya Hamisa Khumsi Torah. Hamisa Khumsi Torah, 5 kitab atau 5 buku dari Musa. Ya. Salah satunya kitab yang disebut kitab Kejadian atau Sefer Bereshit, atau bahasa Arabnya Sifr At-Ta'win. Nah, hal seperti ini itu lumrah. Lumrah apa? Versi Yahudi dan versi Samaritan, kitab Tauratnya mengandung hal seperti ini. Ada. Berbeda. Cuma juga. Bedanya begini, Pak Edi. Kalau di dalam Islam,
bacaan yang beragam seperti ini, mau dibaca wa mallahu bighafilin amma ta'malun atau dibaca amma ya'malun, dua-duanya dianggap benar, sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu cara pandang kaum Muslim. Lalu kalau kita baca di dalam kitab Taurat, karena kaum Kristiani merujuk pada Tauratnya kaum Yahudi, maka orang Yahudi tidak bisa menerima Tauratnya Samaria. Berarti Taurat itu ada dua. Ada dua, tapi tidak bisa dikompromikan. Artinya kalau orang Yahudi menerima Taurat Masora, maka mereka tidak bisa menerima Taurat versi Samaria. Taurat versi Samaria yang dipakai oleh karangan Bani Israel yang disapa dengan sebutan kaum Samaritan juga tidak bisa menerima Taurat versi Masora. Jadi saling menafikan. Saya tanya kepada Pak Edi, kalau di dalam Islam dibaca amma ta'malun atau dibaca amma ya'malun, sama-sama diterima atau salah satu ditolak? Sama-sama diterima. Nah, kalau Taurat yang terbaca itu versi yang satu ditolak oleh versi yang lain, komunitas Samaritan menolak Tauratnya versi Yahudi, orang-orang Yahudi menolak versi Taurat Samaritan. Disinilah bedanya sebenarnya, ya. Contohnya apa? Nah, Pak Edi bisa lihat, cek ya. Cek di dalam kitab Kejadian pasal keempat ayat 25. Kitab Kejadian 4:25, ya. Pasal 4 ayat 25. Adam bersetubuh pula dengan istrinya, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set. Sebab katanya, Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habil, sebab Kain telah membunuhnya. Nah, perhatikan. Pak Edi, coba jelaskan kepada saya, siapa yang memberi nama Set itu? Siapa yang memberi nama? Kan ada anak yang namanya Set. Yang memberi nama siapa? Disebut Allah ini di sini ya. Allah telah coba perhatikan. Ya. Perhatikan baik-baik. Adam bersetubuh dengan istrinya. Ya. Lalu berarti Adam dengan istrinya. Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set. Nah, perempuan ini yang namanya. Siapa yang memberi nama di situ? Perempuan itu melahirkan anak laki-laki dan menamainya. Jadi menamainya Set. Jadi yang memberi nama siapa? Perempuan itu. Sang perempuan itu. Hawa ya. Hawa ya. Jadi istrinya Adam. Jadi yang memberi nama itu si perempuan ini. Nama anak yakni Set. Ya, memang betul. Di dalam Taurat Yahudi itu tertulis dengan ungkapan begini, Watikra et Shemoshet. Arti harfiahnya kan ini disebutkan Watallat ben, dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Watallat ban Watikra et Shemoshet, dan perempuan itu, wetiqra, perempuan itu menamainya, menyebutnya. Et shemo shet, namanya Set. Jadi yang memberi nama itu adalah sang perempuan. Makanya di sini kata kerja kara dalam bahasa Ibrani, karena ini dhomirnya merujuk pada perempuan, maka bentuknya tiqra. Tiqra. Dia memberi nama. She named. Dia memberi nama. Kata gantinya perempuan. Ya, she. Ini versi Yahudi. Maka betul versi Kristiani yang dipakai di Indonesia, di situ kaum perempuan. Yang dipakai di Indonesia juga ini. Sementara Taurat Samaria tidak. Di sini tertulis Betallat ben wayikra. Bukan wetiqra, tapi wayikra et shemoshet. Bedanya apa? Kalau di sini, dan perempuan itu melahirkan anak laki-laki. Betalat ben, melahirkan anak laki-laki. Wayikra, dan dia memberi nama. Artinya ini pakai huruf yod.
laki-laki. Siapa yang dimaksud? Adam. Adam. Dan Adam memberi nama Set. Jadi pertanyaannya, yang memberi nama Set itu Adam atau istrinya Adam? Iya, dua-duanya berbeda. Berbeda. Hal seperti ini dhamirnya beda. Yang satu pakai huruf yod wa yaqra, dan dia Adam memberi nama. Yang satu wa tiqra, dan sang perempuan itu memberi nama. Yang satu pakai huruf taf, huruf ta kalau bahasa Arabnya. Kalau bahasa Inggris she sama he gitu ya. She sama he. Hal seperti ini ada di dalam Taurat versi Yahudi dan versi Samaria. Nah, kalau dikatakan ya, Al-Quran sudah berubah karena yang satu pakai ta'lamun, yang satu pakai ya'lamun. Kalau dianggap itu berubah, lalu bagaimana cara kita memahami ketika membaca Taurat seperti ini? Bahkan Taurat itu bukan hanya berubah kata, tapi ada hurufnya berbeda. Ada yang hilang, ada yang ditambah. Iya, memang betul. Ini bukan hanya satu kata, masih banyak kata-kata yang lain. Banyak kata. Cuma kalau saya jelaskan ribuan kita itu ya? Ini banyak yang kosong, huruf-hurufnya bukan hanya huruf yang beda. Satu paragraf. Satu paragraf, satu kata, bahkan satu apa? Periskop. Satu perikop lebih. Saya ambilkan contoh ya, Pak Edi sebentar. Nah, ini. Coba. Ini kan versi Yahudi ada teks ayatnya. Di sini Samaria tidak ada. Samaria tidak ada. Jadi persoalannya Taurat ini apakah mengalami perubahan dalam arti pengurangan atau penambahan? Kalau mengalami perubahan atau penambahan, kan ini yang ditambahkan bukan hanya satu kata, tapi banyak kalimat. Itu sejak kapan terjadi? Karena kita tahu bahwa Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa. Bahasanya sama-sama Ibrani. Yang satu bahasa Ibrani versi Samaria, yang satu bahasa Ibrani versi Masyora, versi Yahudi. Al-Quran juga begitu, diturunkan dalam bahasa Arab. Ya, yang satu ada cara pembacaan versi apa itu? Warash, ya kan? Yang satu ada pembacaan versi Hafiz. Nah, hal seperti ini kan harus kita ketahui semua, baik yang muslim maupun non-muslim, sama-sama belajar. Hurufnya saja juga tidak seragam, Pak Edi. Jadi kalau distandarkan, ya memang hurufnya itu ini huruf Samaria. Pak Edi baru tahu kan, huruf Samaria kayak gini. Iya kan? Nah, ini coba saya ambilkan contoh ya. Cara bacanya kayak apa? Ya sama seperti kita cara baca. Nah. Ini bahasa Ibrani tapi versi Samaria. Iya, versi Samaria. Ini versi Samaria. Tulisannya hampir mirip, apa beda ini Pak ya? Hah? Loh, kalau dilihat dari tulisan kan jelas ini. Ini tulisannya kayak begini kan. Ini Taurat versi Samaria. Hurufnya begini. Sedangkan yang contoh yang tadi itu kan tidak seperti ini hurufnya. Iya, beda tulisannya. Iya kan? Iya. Berarti ini kasusnya kan hampir sama seperti Al-Quran yang tadi pakai huruf versi Maroko seperti itu, ya, yang ini huruf Latin tadi, yang huruf Arab sama dengan ini kan hurufnya agak susah diakses untuk dibaca, ya kan? Betul. Jadi Taurat versi Samaria itu menggunakan aksara seperti ini yang disebut Paleo Hebrew, huruf yang lebih kuno. Oh, lebih kuno lagi. Ini lebih kuno. Sementara kalau yang Taurat yang yang dibaca oleh saudara kita kaum Kristiani, itu hurufnya bukan Paleo Hebrew, tapi huruf Ketaf Asuri. Huruf Assyria. Itu huruf yang diadopsi dari bangsa lain sebetulnya. Yang kemudian salah kaprah dianggap sebagai aksara Ibrani. Padahal ini bukan aksara Ibrani sebetulnya. Ini aksara yang disebut Ketaf Asyuri, huruf Asyuri. Jadi bukan huruf Ibrani yang disebut Paleo Hebrew ya ini, yang versi Samaria itu. Cara bacanya juga beda. Kalau di sini, kalau dibaca, ya versi Yahudi itu membacanya dengan, misalnya, yang gampang deh, ini deh. Ini kalau dibaca kan gampang toh. Bereshit bara Elohim et hashamayim wa et haaret. Itu bacanya begitu.
Bereshit bara Elohim et hashamayim wa et haaret. Itu versi Yahudi. Kalau versi Samaria bagaimana? Versi Samaria nggak begitu cara bacanya. Cara bacanya disebutkan, lihat ya. Ini kalau dibaca Bereshit, bukan Bereshit tapi Barashit bara Elohim et Ashamaim wa et Aoret. Beda atau enggak cara bacanya? Beda. Di sini terbaca Bereshit, kalau di sini terus Barashit. Jadi kalau itu dipersoalkan, ya sebetulnya tidak terlalu penting dipersoalkan. Iya kan? Ini dalam persoalan ortografi, kemudian cara membaca, ya. Kemudian isim domir tadi. Nah, isim domir itu jangan sampai salah pemahaman. Memang kita tahu Pak Edi. I'rab atau dalam arti lebih tepatnya kalau saya sebut tanda vokal tadi ya. Tanda vokal itu memang bisa berubah makna ya. Bisa. Tapi berubah makna jangan dipahami ini yang asli, ini yang tidak asli, bukan. Perbedaan makna akibat cara membaca yang berbeda, tapi semuanya itu ada sandaran dari riwayat Nabi SAW. Boleh dibaca ini, boleh dibaca itu. Perbedaan cara membaca, apakah bisa mengakibatkan perbedaan fikih secara hukum fikihnya? Iya, saya pun tahu itu. Contoh, Pak Edi bisa lihat itu surah Al-Maidah. Surah Al-Maidah. Surah Al-Maidah ayat yang ke ayat yang ke-6 atau ke-5. Coba Pak Edi cek. Al-Maidah ayat yang ke-5. Coba. 6 coba. Ini panjang ini. Nah, itu tuh. Iya, ayat yang ke-5 yang bagian akhir. Ayat ke-5 ya. Iya, ya itu. Oke. Al-Maidah ayat 5, pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik, makanan sembelihan orang-orang yang diberi Alkitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. Dan dihalalkan mengawini wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman, dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kamu. Bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak pula menjadikannya gundik-gundik. Barang siapa yang kafir sesudah beriman atau tidak menerima hukum-hukum Islam, maka hapuslah amalannya, dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi. Ayat berikutnya coba. 6. Al-Maidah ayat 6, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu supaya kamu bersyukur. Oke, di ayat ini, ayat yang sedang kita bahas, itu kan ada konsep wudhu sebetulnya, ya. Ada konsep wudhu. Di dalam ayat ini ada cara membaca yang beragam, yang mengakibatkan perbedaan fikih, itu ada. Jadi kalau terjadi perbedaan makna, iya, tapi intinya ini kan sama-sama bicara soal wudhu, tidak bicara soal lain, ya kan? Yang dipersoalkan
bedanya itu di bagian mana? Nah, ini begini. Kalau Pak Edi lihat ayat sebelumnya, maksudnya ayat 6 tapi bagian atas. Nah, itu kan tertulis Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Kalau diterjemahkan secara harfiah, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian hendak menegakkan sholat, mendirikan sholat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kalian, wa aidiyakum, dan basuhlah tangan kalian, ilal marafiq, sampai ke siku, wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala kalian, wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kaki kalian sampai mata kaki. Jadi di sini kaki itu dibasuh karena terbaca wa arjulakum. Jadi mengikuti kata kerja sebelumnya, wamsahu biru'usikum, kemudian wa arjulakum mengikuti kata sebelumnya. Jadi yang kaki ini dibasuh. Tapi Quran yang saya baca, yang saya pegang ini tidak tertulis wa arjulakum. Ini tertulis ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian hendak menunaikan salat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kalian, wa aydiyakum, dan juga tangan kalian itu dibasuh, ilal marafiq, sampai ke siku, wamsahu biru'usikum wa arjulikum, dan usaplah kepala kalian serta usaplah kaki kalian, ilal ka'bain, sampai ke mata kaki. Jadi kalau di sini disebutkan kaki itu diusap, bukan dibasuh. Kalau yang ditampilkan di layar ini, Quran yang kita baca semua itu kaki dibasuh. Kalau ini diusap. Pertanyaannya, apakah ini saling bertentangan? Dalam arti inti pesannya itu beda semua? Enggak. Inti pesannya ya soal wudu. Tapi bagian-bagian detailnya bisa berbeda. Enggak ada problem itu. Dan itu apakah merubah makna secara keseluruhan? Tidak. Mau dibasuh atau mau diusap, tetap itu kaki kan? Ya? Bukan wajannya. Tetap kakinya. Artinya apa? Mau dibasuh, mau diusap. Karena yang satu tertulis wa arjulakum, yang satu tertulis wa arjulikum. Hanya persoalan fathah kasrah dhamma tadi. Ya. Tapi apakah ini satu dengan yang lain saling ditolak? Enggak. Memang kita harus tahu, orang-orang yang Sunni itu membacanya wa arjulakum, dibasuh, kaki dibasuh. Tapi orang-orang Syiah itu membacanya wa arjulikum, diusap kakinya. Tapi ini Qur'annya siapa? Ini Qur'annya Sunni dan Qur'annya Syiah sama. Secara hukum memang ada konsekuensi, mau dibasuh atau mau diusap. Tapi tidak mengubah makna pesan utama. Tapi dari sisi kata per kata secara leksikal, makna leksikal memang berbeda. Tetapi secara makna keseluruhan tidak berbeda. Nah, hal seperti ini konteksnya adalah konteks fikih. Sehingga bisa toleransi, nggak ada masalah. Iya, berarti waktu dibasuh sama diusap aja sekali. Iya, hanya beda dibasuh atau diusap. Malah yang ada di Maroko itu, kalau musim dingin, dia nggak membasuh kaki. Kaos kakinya ada diusap. Atau sepatunya malah. Malah sepatunya diusap. Alas kakinya, karena di zaman Rasulullah dulu sholat pakai alas kaki. Iya, jadi kalau dikatakan bahwa ada perubahan makna, iya, perubahan makna leksikal dari kata. Tapi tidak perubahan sintaksis. Makna sintaksisnya nggak berubah. Mungkin Pak Edi nggak paham itu makna perubahan sintaksis itu apa. Perubahan makna secara keseluruhan dari inti pesan itu. Itu nggak berubah. Iya. Hal seperti ini itu sebetulnya nggak usah dipersoalkan, nggak usah ada orang yang mempersoalkan ini.
Karena apa? Hal seperti ini di kitab lain juga ada. Lebih parah malah. Banyak berubah-berubah. Saya tidak mengatakan lebih parah, Pak Edi. Saya hanya berkata hal seperti ini tuh biasa. Iya. Misal mengenai hari Sabat itu. Hari Sabat, ya, antara orang Yahudi dengan orang Samaria, Iya. itu Berbeda hari. berbeda hari. Iya. Pernah kan kita bahas di mana itu? Satunya Coba cek Pak Edi. Coba, Pak Edi. Satunya Jumat, satunya Sabtu. Coba cek Pak Edi. Di apa itu? Di Kitab Kejadian pasal 2 ayat 2. Kitab Kejadian pasal 2 ayat 2. Kejadian pasal 2 ayat 2, ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Hari ketujuh. Coba ulangi lagi Pak Edi. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Nah, perhatikan di sini ya. Ini yang bahasa aslinya. Ya. Oke. Di sini tertulis wa yukhal Elohim hay beyom hasbi'i. Dan Tuhan telah menyempurnakan semuanya beyom hasbi'i, pada hari ketujuh. Ya, hasbi. Kalau di sini bukan pada hari ketujuh, tapi tertulis beyom hashishi, hari keenam. Secara huruf demi huruf itu beda Pak Edi. Di sini hasbi, hari ketujuh, hurufnya beda. Di sini hashishi, hari keenam, hurufnya beda. Inilah kemudian mengandung konsekuensi halakha. Halakha itu apa? Sama dengan fikih. Makanya orang-orang Samaria memahami bahwa Tuhan itu telah menyempurnakan itu berbeda hari dengan orang-orang Yahudi. Tuhan itu menyempurnakan keseluruhan sampai hari apa? Hari ketujuh apa hari keenam? Atau hari keenam atau hari ketujuh. Itu berbeda secara hukum fikih. Yahudi berbeda. Kalau kita menyebutnya hukum fikih, orang Yahudi menyebutnya halakha. Ada konsekuensi logisnya juga sama. Tapi kalau di Islam, huruf-hurufnya, lekukan huruf sama. Kalau ini lekukan huruf beda semua. Artinya beda juga. Artinya beda semua. Jadi memang tidak sederhana ya orang berkata ini kitabnya sudah diubah, ini kitabnya sudah diubah. Tapi begitu rajinnya untuk menyalahkan orang lain, sementara tidak introspeksi terhadap apa yang dia miliki. Itu menarik ya kalau hari Sabat dikatakan hari ketujuh atau ke hari keenam, karena hari Sabat itu kan Sabtu, bisa jadi Jumat nanti jatuhnya. Nah, itulah sebabnya yang satu disebut beyom hashishi, yang satu beyom hasbi'i. Makanya orang hari Islam, keenam atau hari ketujuh. Orang Islam merayakan hari Sabatnya itu bukan hari Sabat ya, hari Jumat sebagai hari libur atau sholat Jumat itu ya. Bisa jadi dulu mungkin Jumat yang benar ya. Ya, kita tidak tahu sebetulnya kitab Taurat itu meskipun sama-sama ditulis dengan menggunakan bahasa Ibrani, tapi bahasa Ibraninya kan tidak seragam. Ada variasi. Yang satu menyebut Bereshit bara Elohim, yang satu menyebut Barashit bara Elohim. Nah, itu kan sudah berbeda kalau dikatakan berbeda. Tapi hanya merupakan lahjah aja itu. Dialek. Tetapi bukan sekedar itu, ada konsekuensi logis untuk berbeda secara halakha, secara fikih itu berbeda. Bahkan ada yang lebih frontal Pak Edi. Tempat ibadahnya itu sebagai kiblat malah berbeda. Kalau kita umat Islam kiblatnya kemana? Ka'bah. Ke Mekah, ya kota Mekah itu. Kalau Yahudi dan Samaria kiblatnya secara fikih berbeda Pak Edi. Berbeda itu. Di gunung ini atau di gunung itu. Iya. Mungkin minggu depan ya dibahas lagi. Kita bahas setelah Lebaran ini berarti. Jadi memang tidak semudah orang mengira bahwa Al-Quran ini banyak variasi, Al-Quran ini sudah diedit, Al-Quran ini sudah direvisi, Al-Quran ini sudah distandarkan. Itu harus ada penjelasan. Jangan melemparkan sesuatu istilah yang bersayap kemudian ditafsirkan banyak orang yang tidak paham mengenai seperti ini. Betul. Jadi kalau sudah saya jelaskan begini, yang Muslim tidak ada kegaduhan di antara Muslim itu sendiri,
Bahkan yang kaum Kristiani juga sadar diri, tidak terlalu menjudge orang lain. Karena apa? Hal seperti ini itu ada di kitab Al-Quran, juga ada di kitab Taurat sendiri. Atau Bible itu. Iya. Dan kita tidak bicara mengenai terjemahan loh Pak Edi. Kita bicara mengenai bahasa aslinya. Sehingga kalau sudah saya jelaskan dalam konteks seperti ini, antara yang Muslim dengan yang Muslim saling bisa memahami, ada toleransi, ya kan? Mau dibaca wa arjulikum, mau dibaca wa arjulakum, semua bisa toleransi. Yang Nasrani ketika saya jelaskan seperti ini juga tidak mudah menjudge, ya kan? Oh, Quran sudah berubah. Belum saatnya kita bicara seperti itu secara vulgar. Karena ketika kita menuding ke pihak lawan, pada saat yang sama kita sedang menuding kita sendiri. 3 jarinya. Iya. Dan ini berbahaya. Jadi kita ini mencoba menyelamatkan banyak umat beragama di Indonesia ini agar tidak terjadi kekisruhan, tidak terjadi chaos, hanya gara-gara memahami istilah yang bersayap, hanya gara-gara memahami istilah yang bisa dimanipulasi oleh orang-orang yang punya kepentingan. Ini berbahaya. Baik, bagus sekali ya, saudara-saudaraku sekalian. Semoga Anda paham ya. Kalau kemarin Anda masih bingung, masih menerka-nerka, yang diedit yang mana sih, yang direvisi yang mana, akhirnya Profesor Mu'insiri pun akhirnya salah paham dengan kita. Jadi semoga dari sini kepada yang terhormat Profesor Mu'insiri, kita di sini sebetulnya melengkapi. Kalau Bapak dulu bercerita soal ada edit Al-Quran diterbitkan tahun 24 di Mesir, kemudian ucapan dari Bapak Mu'insiri ini dipakai oleh apologet Kristen untuk menyerang Islam, dan mereka membabi buta hanya copy paste saja, dan itu dipotong. Saya tahu itu hanya dipotong, kemudian untuk kepentingan mereka untuk menyerang Al-Quran dan menyerang Islam. Dan pada malam hari ini kita berusaha meluruskan soal ini. Ternyata apa yang dituduhkan oleh orang-orang Kristen dengan menukil, memotong video-video dari Profesor Mu'insiri itu sebetulnya keterangannya belum lengkap. Dan di malam hari ini kita berusaha untuk melengkapi. Jadi sebetulnya apa sih yang diedit, apa sih yang diseragamkan, dipercetakan di Mesir tahun 1924, itu tadi udah diceritakan poin-poinnya oleh Ustadz Menachem Ali. Banyak tadi poin-poinnya ya, mungkin Anda bisa setel lagi ulang ya video ini, mungkin jangan 1 kali ya, mungkin 2 kali, 3 kali, semoga Anda bisa paham. Ada beberapa yang diseragamkan, dan itu tidak merubah makna. Makna pesan tidak berubah sama sekali. Kemudian hanya perubahan-perubahan kecil ya, seperti huruf, kemudian ucapan ya, apa itu tanda nun, ada titik atau tadi itu, dan itu sebetulnya tidak ada masalah. Mau dibaca beberapa varian itu tidak ada masalah. Bahkan kemarin sudah kita sebut ada 7 sampai 10 varian, dan itu tidak ada masalah, tidak ada perbedaan. Dan kalau orang Kristen menuduh Al-Quran ada perbedaan, berkaca dirilah. Ternyata kitab Bible Anda sendiri, kita ambil satu contoh saja, kitab Taurat, di kitab Kejadian, kita temukan banyak sekali perbedaan. Dan itu tidak hanya perbedaan huruf, tetapi perbedaan makna. Bahkan ada yang 1 paragraf hilang, yang 1 paragraf ditambah. Mungkin orang Kristen tidak paham soal ini ya, karena Anda hanya membaca terjemahan saja. Kalau Anda mempelajari kitab Taurat dari kitab yang bahasa aslinya, itu ada 2 versi, yaitu kitab dari Yahudi dan kitab dari Taurat Samaria. Dan ternyata di situ ada 2 varian yang sangat berbeda. Jadi untuk umat Kristen yang sering mengolok kita, sering menyerang kita, karena kalau kita lihat di YouTube tadi channel-channel yang apologet Kristen yang menyerang Islam, itu kan hanya memotong video dari Profesor Mu'insiri. Dan malam hari ini sudah kita jelaskan panjang lebar. Oh ya, saya hampir lupa ini, saking semangatnya. Untuk saudara-saudaraku yang ingin menyumbang ya, kita masih membuka donasi, apalagi ini memasuki bulan suci Ramadan. Semoga kita sudah bersiap diri, mensucikan diri, dan ingat, harta itu juga perlu disucikan. Berzakatlah,
berdonaturlah untuk pembangunan masjid atau musolah atau pondok pesantren atau menyantuni anak yatim piatu. Dan ini Yayasan YPM Tauhid mempunyai banyak agenda di bulan Ramadan ini ya. Biasanya untuk membagi sembako kepada orang-orang miskin, kemudian menyantuni para mu'alaf, dan juga pembangunan masjid dan pondok yang belum selesai. Silakan Anda kirim ke rekening kami, tax line-nya masih berjalan. Dan tolong bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jika kajian ini bermanfaat untuk bapak dan ibu sekalian, tolong Anda menyumbang ya. Bukan untuk kami. Saya dan Ustadz Menachem Ali sama sekali tidak mendapat keuntungan dari Anda, tetapi sumbanglah, dan uang Anda itu 100% untuk kami bergunakan untuk pembangunan masjid dan pondok pesantren di Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid. Nomor rekeningnya Bank Syariah Indonesia 111-888-9971 atas nama YPM At-Tauhid Jawa Timur. Dan semoga semua sumbangan Bapak Ibu yang sudah kami terima, kami ucapkan banyak terima kasih, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membalas Anda dengan berkali lipat. Mungkin Ustaz Ali ada closing, silakan. Iya. Saya hanya berkata bahwa sebagai akademisi punya tanggung jawab moral untuk menyampaikan sesuatu itu harus tuntas. Berikan contoh-contoh yang tegas supaya pemahaman audiens itu utuh. Itu saya kira berlaku untuk siapapun. Saya pun kalau mengatakan sesuatu hati-hati, karena ini penting. Sekali salah berbicara, sekali salah menggunakan kata, itu akan dimanipulasi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Seandainya kita abai dari persoalan itu, biarkan itu salah paham, itu kan salahnya sendiri. Ini sebetulnya kurang bijak. Apapun yang kita statementkan kepada audiens, itu harus bisa memberikan pencerahan, bukan memberikan kebingungan, kegaduhan. Apalagi ini konteksnya antar umat Islam itu sendiri dan antar umat beragama di Indonesia. Sama-sama bisa memahami masing-masing kekhasannya. Taurat seperti ini kasusnya, Al-Quran seperti ini kasusnya. Mari kita bersama-sama untuk introspeksi. Yang kedua, Al-Quran yang selama ini kita pahami sebagai wahyu yang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, memang dalam proses historis itu ada penulisan ulang, ada pencetakan ulang, bagaimana kebijakan negara mencetak Al-Quran itu, mana yang harus dipilih, itu semua natural, tidak perlu harus dipahami bahwa Al-Quran sudah direvisi, Al-Quran sudah diedit dalam arti mengedit seperti koran begitu. Nah, itu saya kira kesalahpahaman yang harus diluruskan. Dan saya berikan contoh, kalaupun misalnya ada perbedaan ortografi, bentuk tulisan huruf seperti itu, di Taurat juga ada seperti itu. Kemudian misalnya yang satu membaca ta'malun, yang satu ya'malun. Nah, ini kan pelakunya berbeda. Ya, dalam Taurat juga ada kan. Yang memberi nama Set itu laki-laki atau sang perempuannya, itu juga berbeda. Tetapi bedanya secara frontal, Al-Quran lekukan hurufnya sama, kalau dalam Taurat lekukan hurufnya memang berbeda. Kalau Al-Quran satu dengan yang lain saling bisa diterima dan itu sama-sama sahih, sama-sama mutawatir dan diamalkan, tidak merubah arti, tidak merubah pesan secara keseluruhan. Tapi kalau di dalam Taurat itu memang sampai sekarang tidak bisa dipadukan. Yang kaum Yahudi merasa Tauratnya lebih benar, yang kaum Samaria juga merasa paling benar, yang saling menafikan. Itu aja bedanya. Baiklah saudara-saudaraku sekalian, demikian ya kajian kita malam hari ini. Setelah ini kita akan libur 1 bulan, dan untuk Anda sekalian kami ucapkan selamat menyongsong bulan Ramadan. Semoga besok kita melakukan ibadah puasa sampai lulus ya, sampai hari Idul Fitri. Dan semoga Ustadz Ali juga diberi kesehatan, bisa menjalankan ibadah puasa, menjalankan Idul Fitri dengan baik dengan keluarganya.
Insya Allah. Baik, terima kasih saudara-saudaraku sekalian. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.